Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Yunita Nikrisa Dwi Pratiwi SEMSI sebagai dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Boyolali. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pengantar mata kuliah perpajakan yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan di semester 5. Perpajakan ini hadir sebagai mata kuliah strategis yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengelola kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlu kita pahami di sini bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara, merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, serta instrumen pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, dengan memahami pajak, kita tidak hanya belajar untuk menghitung angka, tetapi juga mempelajari peran besar pajak di dalam menjaga keberlangsungan ekonomi negara. Pengetahuan ini akan menjadi penting bagi seorang calon sarjana akuntansi, baik untuk karir di bidang akuntansi, di bidang keuangan, di bidang audit, konsultan pajak, maupun bagi wirausahawan yang harus mengelola kewajiban perpajakan usahanya. Contoh penerapan nyata yang akan dibahas dalam perkuliahan ini antara lain tentang pelaporan SPT massa dan SPT tahunan, perhitungan pajak penghasilan, diantaranya pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, 24, 25, 26, dan pasal 29, perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN, penyusunan faktur pajak, hingga penggunaan aplikasi digital seperti e-filing, e-faktur, dan e-bupot. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terkait dengan mata kuliah ini mencakup pembentukan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai etika dan integritas profesional, penguasaan konsep dan regulasi perpajakan, kemampuan mengambil keputusan berbasis data dan regulasi, serta keterampilan khusus untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara akurat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perpajakan, yaitu yang pertama, kemampuan mahasiswa untuk bisa memahami konsep dasar, fungsi, dan prinsip perpajakan. Yang kedua, menguasai peraturan-peraturan pajak pusat maupun pajak daerah. Kemudian yang ketiga, mampu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi perpajakan secara tepat dan menganalisis studi kasus perpajakan dan merumuskan solusi yang tepat dan sesuai dengan hukum perpajakan. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran antara lain latihan penghitungan pajak secara individu, studi kasus perpajakan perusahaan dalam bentuk kerja kelompok, kemudian praktek langsung dalam penggunaan aplikasi perpajakan digital, dan proyek akhir berupa simulasi pelaporan pajak massa dan pajak tahunan. Sistem penilaian disusun secara proporsional untuk mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan komposisi. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi sebesar 10% untuk mengukur kedisiplinan dan keterlibatan aktif oleh mahasiswa.
Yang kedua, tugas individu sebesar 20% untuk menilai penerapan konsep. Kemudian yang ketiga, tugas kelompok sebesar 15% untuk mengasah kerjasama dan pemecahan masalah. Kemudian praktikum dan proyek akhir sebesar 15% untuk mengukur keterampilan teknis. UTS atau ujian tengah semester sebesar 20% untuk mengevaluasi penguasaan materi dalam kurun waktu setengah semester, serta ujian akhir semester sebesar 20% untuk mengukur pemahaman menyeluruh mahasiswa terhadap seluruh materi yang telah diberikan. Seluruh proses pembelajaran akan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sebagai pedoman resmi perkuliahan. Di awal pertemuan nanti akan disepakati juga kontrak kuliah yang akan menjadi aturan bersama, mencakup tata tertib, etika, dan ketentuan tugas. Selain itu, mahasiswa juga akan dibekali dengan lembar kerja mahasiswa atau LKM dan berbagai tugas yang terstruktur yang dirancang untuk menunjang capaian pembelajaran mata kuliah ini. Saya berharap mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini dengan disiplin, rasa ingin tahu yang tinggi, dan semangat untuk belajar. Penguasaan ilmu perpajakan akan menjadi modal penting untuk membangun karir yang profesional sekaligus menjadi bentuk kontribusi yang nyata dalam pembangunan bangsa. Mari kita jadikan perkuliahan ini bukan sekedar rutinitas akademik, akan tetapi juga merupakan wadah pembentukan kompetensi, karakter, dan dedikasi untuk masa depan. Demikian proses pembelajaran mata kuliah perpajakan di program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Boyolali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, kita hari ini jadi pertemuan yang kedua ya, minggu kedua. Sehat semuanya? Ini cuacanya kurang bagus ya. Kadang kalau siang itu panas sekali, kalau sore tiba-tiba hujan deras. Jadi tolong semuanya jaga kesehatan ya. Jadi kesehatan itu penting sekali buat kita semuanya. Oke, siap ya, jaga kesehatan selalu. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, kemarin materi pertama sudah saya sampaikan ya di minggu kemarin. Mungkin siapa yang masih ingat kemarin materi apa yang saya sampaikan? Oke, ya Mbak. Ya, untuk pertemuan pertama itu menyampaikan tentang RPS perpajakan yang terdiri dari 15 pertemuan dengan materi perpajakan. Lalu ada kontrak kuliah yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Oke, ya betul ya. Jadi sudah saya sampaikan RPS ya tentang materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester. Selama berapa pertemuan? 16 pertemuan. Selain itu juga saya sampaikan kontrak perkuliahan yang sudah disepakati kita semuanya. Oke ya, paham di situ ya? Oke, ada pertanyaan untuk RPS dan kontrak perkuliahan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jadi ini sekarang kita lanjut ke materi perpajakan. Nah, untuk capaian atau atas materi yang akan saya sampaikan nanti tentang dasar-dasar perpajakan, diharapkan
mahasiswa itu bisa memahami ya tentang konsep pajak. Apa itu pajak? Apa itu unsur perpajakan? Kemudian mahasiswa itu bisa paham dan bisa menjelaskan tentang jenis-jenis pajak, bisa mengetahui hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak. Jadi materi pada hari ini tentang dasar-dasar perpajakan. Itu capaian yang harus kita pahamin ya, yang kemarin sudah saya sampaikan di RPS secara detail. Tolong itu bisa dipahami. Oke, jadi pertemuan hari ini materi tentang dasar-dasar perpajakan. Bisa saya sampaikan di sini, kelihatan ya, dari belakang kelihatan slide-nya. Jadi apa itu pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ya tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83, bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib pajak. Kepada siapa? Kepada negara ya. Jadi pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang ya oleh siapa? Orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, namun berdasarkan undang-undang. Jadi pajak ini tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH itu juga mengatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang secara langsung ya dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Nah, itu menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH. Dari definisi pajak ini, maka kita bisa menyimpulkan apa yang terdapat di dalam unsur-unsur pajak. Oke. Ya, di sini ada unsur pajak. Unsur pajak yang pertama apa? Berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedua, tanpa jasa timbal balik. Cara apa? Secara langsung ya. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu untuk pengeluaran negara yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, iuran dari rakyat kepada negara. Oke, itu unsur-unsur pajak yang memang harus ada di dalam pajak. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya. Oke, iya Mbak. Tadi itu menjelaskan bahwa unsur pajak itu ada 4 hal. Oke. Di mana jika salah satu tidak ada dalam unsur tersebut, apakah masih bisa dikatakan pajak? Oke, terima kasih. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Jika ada salah satu atau lebih tidak ada di dalam unsur pajak ini, apakah itu juga bisa dikatakan pajak? Siapa bisa jawab? Saya nggak suka dengan pajak. Bisa nggak? Nah, kalau nggak ada salah satu atau dua atau tiga di sini, apakah juga dinamakan pajak? Tidak, ya. Tidak, yang mantap jawabnya. Tidak, ya. Jadi kalau tidak ada unsur 4 ini, maka tidak dinamakan pajak. Terus apa itu, Bu? Nah, itu mungkin bisa dikatakan apa? Distribusi atau iuran yang lain ya, yang lain. Contoh. Ada di suatu tempat, biasanya tuh saya pernah mendapati di area apa itu namanya, kawasan berikat. Ya, tahu ya kawasan berikat ya. Kawasan berikat itu kumpulan dari berbagai macam perusahaan-perusahaan di situ. Banyak keluar masuk truk yang lewat untuk bongkar muat ya. Nah, kadang di pintu depan itu di stop sama
ya sama seseorang atau mengatasnamakan organisasi ya untuk dimintai pajak. Maaf Pak, ini ada pajak yang harus dibayar gitu kan sebelum memasuki area sini. Nah, tapi seseorang itu mengatakan tidak ada atau salah satu tidak ada unsur di dalamnya. Contoh, nggak sesuai undang-undang, ini pajak apa? Nggak ada dalam undang-undang ini kok ada permintaan iuran pajak untuk hal semacam ini misalnya. Jadi itu bisa dikatakan apa? Iuran secara liar ya, bisa ya. Jadi main minta aja, tapi dia bilang ini harus bayar pajak dulu. Tidak ada unsur di sini. Artinya 4 ini harus ada semua, termasuk bahwa iuran ini dari rakyat untuk negara. Kalau bukan untuk negara atau tadi minta ya, kemudian diambil sendiri atau untuk organisasi tertentu, nah itu tidak bisa dikatakan pajak. Jadi itu bisa dikatakan sebagai iuran yang liar atau pungutan liar ya. Sering kan mendapati semacam itu di lapangan ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita bicara tentang fungsi pajak. Nah, fungsi pajak itu ada fungsi sebagai anggaran, ada juga fungsi sebagai mengatur. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Fungsi pajak sebagai anggaran dan sebagai mengatur. Coba, bisa menyimpulkan dari sini? Fungsi anggaran berarti gimana? Pajak sebagai salah satu sumber ya. Sumber apa? Sumber pembiayaan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian untuk fungsi mengaturnya sebagai alat untuk mengatur ya. Jadi pajak itu sebagai alat untuk mengatur, melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kemudian pengelompokan pajak. Pajak itu dikelompokkan bisa menurut golongannya, bisa menurut sifatnya, dan bisa menurut lembaga pemungutannya. Nah, kalau menurut golongannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung ya. Pajak langsung itu artinya pajak yang harus dipikul sendiri oleh siapa? Si wajib pajak ya. Jadi tidak bisa dibebankan ke orang lain. Contohnya apa? Contohnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan apakah bisa dialihkan ke orang lain? Nggak bisa. Yang dapat penghasilan siapa? Si A. Berarti yang dibebankan pajaknya siapa? Si A. Gitu ya. Itu namanya pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kita menjual barang atau jasa ya ke seseorang, di situ ditambah PPN. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Sekarang menurut sifatnya, ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Bedanya di mana pajak subjektif dan objektif? Kalau pajak subjektif kita melihat atau mendasarkan dari si keadaan wajib pajak. Nah, itu subjektif ya. Kemudian ada pajak objektif, yaitu dilihat dari objeknya. Jadi kita nggak usah memperhatikan si wajib pajak. Nah, contohnya gimana? Wajib pajak subjektif. Contohnya kita melihat dari kondisi wajib pajaknya. Wajib pajaknya penghasilannya berapa sih? Nah, gitu ya contohnya ya. Oh, wajib pajak itu penghasilannya 5 juta. Berarti pajaknya tarifnya sekian. Oh, wajib pajak itu penghasilannya 2 juta, berarti tarif pajaknya sekian. Nah, itu pajak subjektif. Kalau pajak objektif tidak perlu melihat wajib pajak, nggak perlu lihat si A itu siapa, si B itu siapa, si C itu siapa, gajinya berapa, nggak perlu lihat itu. Tapi yang perlu dilihat objeknya. Contohnya apa? Contohnya PPN ya. PPN misalnya kita membeli komputer atau membeli laptop, itu objek kan? Jadi yang dilihat apa? Barang itu atau jasa itu, komputernya itu atau laptopnya itu yang dilihat, itu senilai berapa? Jadi nggak perlu melihat wajib pajaknya. Sampai sini paham?
paham ya? Yang dilihat objeknya, barangnya apa sih itu yang dijual, nilainya berapa, tinggal dikalikan dengan tarif PPN. Berapa persen? 11%. Oke ya. Kemudian menurut lembaga pemungutannya, itu ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat itu apa? Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Apa saja contohnya? Pajak penghasilan, pajak PPN, BM. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini terdiri dari provinsi dan kabupaten atau kota madya. Oke ya, paham sampai sini ya? Nah, bagaimana tata cara pemungutan pajak? Jadi pajak itu bisa dilakukan dengan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Yang ketiga, stelsel campuran. Bedanya di mana? Siapa bisa menjelaskan? Bedanya di mana? Kalau stelsel nyata atau real, yaitu pengenakan pajak didasarkan pada penghasilan yang nyata. Ya, memang penghasilannya segitu jumlahnya nyata. Jadi kita tinggal menghitung tarifnya. Kalau stelsel anggapan itu apa? Ya, semuanya diatur oleh undang-undang ya. Jadi pengenaan pajak itu didasarkan pada suatu anggapan. Artinya gini, penghasilan tahun depan berapa? Ya, tahun depan penghasilan kita berapa sudah jelas itu kan. Nah, tahun ini kita akan membayar pajak. Kita pakai dengan stelsel anggapan itu, kita samakan dengan penghasilan tahun sebelumnya. Jadi misalnya penghasilan tahun sebelumnya itu misalnya 1 miliar misalnya gitu ya. Nah, kita pakai pedoman itu bisa. Tahun ini mulai Januari kita membayar pajaknya sesuai dengan anggapan tahun kemarin. 1 miliar itu. Pajaknya berapa tinggal dibagi dengan 12 bulan. Dibagi 12 bulan, setiap Januari kita bisa membayar pajak. Itu bisa ya. Itu stelsel anggapan. Kemudian yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel campuran ini gimana? Kita mengkombinasikan ya antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Caranya gimana? Kita membayar dulu setiap bulan ya sesuai dengan anggapan tadi ya. Nah, dengan berdasarkan tahun yang kemarin, baru nanti di akhir tahun di bulan Desember ya, di akhir tahun di bulan Desember kita bisa menghitung secara aktualnya. Setelah kita hitung secara aktual, baru kita mendapatkan realnya. Jadi total pajak yang harus kita bayarkan sebenarnya berapa, tinggal kita kurangin dengan yang anggapan tadi yang sudah kita bayarkan dari Januari sampai November. Jadi tinggal Desember itu setelah kita hitung realnya, bisa ketahuan ya, realnya berapa, sudah kita bayarkan berapa sesuai anggapan tadi, baru selisihnya itu yang akan kita bayarkan di akhir November. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak bagaimana? Yang pertama dengan Official Assessment System. Apa itu Official Assessment System? Jadi sistem pemungutan yang dilakukan oleh siapa? Pemerintah atau Pusat ya. Jadi kalau begitu wajib pajak bagaimana ini? Bersifat aktif atau pasif? Pasif ya, pasif karena hanya menunggu tagihan dari pemerintah. Ya, jadi setelah pemerintah itu memberikan tagihan ke kita sebagai wajib pajak, barulah kita mengetahui ya. Nah, itu namanya Official Assessment System, yaitu pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang punya wewenang pemerintah. Paham pada sini? Paham ya? Kemudian yang kedua, Self Assessment System.
Bedanya di mana? Apa ini? Self assessment system. Jadi di sini wajib pajak bersifat apa? Aktif ya, beda sama tadi ya, aktif. Aktif. Artinya apa? Diberikan wewenang sama pemerintah untuk apa? Untuk menghitung sendiri pajaknya ya. Kemudian untuk setelah menghitung apa? Untuk membayar dan melaporkan. Nah itu namanya self assessment system. Contohnya apa? Contohnya pajak penghasilan ya. Nah kita kan tahu penghasilan kita berapa. Itulah kita bisa menghitung sendiri penghasilan kita berapa, tarifnya berapa, kita bayarkan dan kita laporkan ke Fiskus atau ke. Oke, kemudian yang ketiga, withholding system. Apa itu withholding system? Jadi pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu siapa? Bukan Fiskus dan bukan wajib pajak. Jadi ada pihak lain yang memotong pajak itu. Contohnya apa? Coba kita kasih contoh. PPh pasal 23 ya. Misalnya kita menyewakan alat itu ada tarif pajaknya juga ya. Nah, jadi yang memotong bukan saya, juga bukan Fiskus. Tapi pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Yang menyewa itu. Jadi dipotong sebesar 2% misalnya ya, tarif sewa peralatan misalnya. 2% kali DPP. DPP itu dasar pengenaan pajak atas barang itu. Jadi ada 3 ya. Ingat ya, yang pertama apa tadi? Official Assessment System. Yang kedua Self Assessment System. Dan yang ketiga Withholding System. Oke. Sekarang tentang timbulnya utang pajak. Jadi utang pajak itu bisa timbul ada 2, ada ajaran formil dan ada ajaran material. Bedanya di mana? Kalau ajaran formil, utang pajak itu timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan dari Fiskus. Jadi kalau belum ada surat ketetapan dari pemerintah, berarti kita belum mengakui adanya hutang, ya, hutang pajak ya. Nah, contohnya apa? Misalnya tiba-tiba ada surat datang, surat apa? PBB misalnya kayak gitu. Nah, atau surat apa lagi? Surat setelah diperiksa ya, setelah diperiksa kita ada pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan itu muncul surat ketetapan pajak. Nah, di situ ada tagihan. Nah, itu kita baru mengakui adanya hutang pajak. Oke ya, itu ajaran formil. Kalau ajaran material, ajaran material apa? Hutang pajak timbul karena suatu keadaan atau perbuatan. Ini biasanya ada pada self assessment system. Contohnya gimana? Misalnya kita perusahaan ya, perusahaan membayar gaji karyawan. Nah, di saat perusahaan itu membayar gaji karyawan, di situ ada pajak atas penghasilan karyawan ya. Mulai saat itu juga perusahaan harus sudah mengakui adanya utang pajak. Pajak apa? Kalau gaji karyawan berarti PPh pasal 21 ya. Karena kan belum dibayarkan ke Fiskus ya, belum dibayarkan ke pemerintah. Artinya mulailah itu timbul hutang pajak. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, kapan terhapusnya utang pajak? Yang pertama adanya pembayaran. Jadi kalau udah dibayar pasti lunas ya, otomatis. Yang kedua adanya kompensasi. Kompensasi artinya misalnya bulan ini ada kelebihan pajak, ya bisa kita kompensasikan di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya muncul tagihan pajak, itu bisa ke backup dari bulan sebelumnya. Itu namanya kompensasi. Kadaluarsa itu apa? Udah jatuh tempo ya, udah waktunya sudah
berlalu. Yang keempat adanya pembebasan dan penghapusan. Nah, ini semua juga nggak mudah ya, tetap harus ada pemeriksaan pajak. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Hambatan pemungutan pajak. Jadi ternyata juga ada hambatan pemungutan pajak. Apa saja itu? Ada perlawanan pasif, ada perlawanan aktif. Kok bisa perlawanan pasif? Ada perlawanan aktif. Perlawanan pasif seperti apa? Perlawanan pasif itu seperti masyarakat itu enggan untuk membayar pajak. Nah, enggannya ini kenapa? Bisa karena kurang paham, ya. Karena kurang paham dengan perpajakan. Apalagi karena kurang kontrol dari Fiskus juga bisa. Apalagi karena masyarakat yang mungkin di pelosok-pelosok ya, kurang informasi dari pajak. Nah, itu namanya perlawanan pasif yang bisa menghambat pemungutan pajak. Oke, itu perlawanan pasif. Yang kedua, perlawanan aktif. Beda ya, kalau perlawanan aktif itu gimana? Jadi sudah menyiapkan segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk menghindari pajak. Itu yang perlawanan aktif. Ini lebih ngeri ya. Nah, perlawanan aktif ini ada dua bentuk yang kalian harus pahamin. Ada dua bentuk dalam perlawanan aktif. Yang pertama, tax avoidance. Tax avoidance. Yang kedua, tax evasion. Bedanya apa? Ada tax avoidance, yang kedua ada tax evasion. Tax avoidance apa? Usaha meringankan beban pajak tapi tidak melanggar undang-undang, ya. Tapi tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, tax evasion. Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Jadi boleh nggak kita melakukan tax avoidance kalau begitu? Tetap tidak boleh, betul ya? Tetap tidak boleh. Walaupun itu dengan tidak melanggar undang-undang, dengan caranya yang halus gitulah. Ya. Tapi tujuannya sama, untuk apa? Menghindari pajak. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Sekarang tarif pajak. Tarif pajak ada yang namanya proporsional, ada yang tarif tetap, dan ada juga tarif progresif dan tarif degresif. Jadi ada 4 tarif. Kalau proporsional itu apa? Persentasenya tetap, ya. Berapapun jumlahnya dikenakan pajak, sehingga pajak yang terutang itu secara proporsional besarnya. Contohnya apa? PPN ya. Jadi berapapun tetap kena 11%. Tarif tetap, jumlahnya tetap ya, berapapun jumlah yang dikenai pajak ya, itu tetap sama. Contohnya apa? Biaya cukai, apa? Biaya materai ya. Berapa? Sekarang berapa? Materai berapa? Nilainya berapa? Satu materai itu 10.000. Jadi berapapun nilainya tetap sama 10.000 ya, asalkan lebih dari 5 juta ya kan? Lebih dari 5 juta kena materai berapa? 10.000 ya. Kemudian nilainya 10 juta sama kan? 10.000 materainya. Ya, gitu ya. Kemudian progresif. Progresif ini persentasenya atau tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Jadi kalau penghasilannya semakin besar, maka tarifnya semakin besar. Itu namanya progresif. Kebalikannya kalau tarif degresif semakin kecil. Tapi kalau tarif degresif ini tidak digunakan di Indonesia ya, karena kurang adil ya. Oke, sampai di sini materi kita di pertemuan kedua. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ya, saya yang bertanya. Saya yang pertama. Boleh saya bertanya? Nanti ada poinnya yang bisa menjawab. Oke ya,
Pertanyaan saya, coba jelaskan apa saja hambatan pemungutan pajak. Siapa yang bisa menjawab? Tadi sudah saya sampaikan itu paling lama ya. Apa saja hambatan pemungutan pajak? Oke, Mas siapa? Mas Kafi. Oke, silahkan Mas Kafi menjawab. Perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Oke. Dalam perlawanan aktif, masyarakat enggan membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain: satu, perkembangan intelektual dan moral masyarakat; kedua, sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat; tiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya itu perlawanan aktif. Perlawanan aktif yaitu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dan bertujuan untuk menghindari pajak. Untuk perlawanan aktif di antara lain: satu, tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar hukum. Yang kedua, tax evasion, yaitu usaha Tax evasion. dengan cara Ya. Oke, benar sekali ya. Itu hambatan pemungutan pajak. Terima kasih Mas Kafi. Nah, saya berharap yang lain juga begitu ya, memperhatikan atas materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ada tugas individu ya. Buat semuanya ya, individu membuat, tolong dicatat. Tugas individunya yaitu membuat makalah ya tentang hambatan pemungutan pajak di Indonesia. Tolong membuat makalah tentang hambatan pemungutan pajak di Indonesia. Tolong itu dikerjakan dalam waktu 2 kali 24 jam ya, 2 hari selesai. Mohon dikirim lewat MS Team. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya harapkan semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.